Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini di Ramadan kedua, saya Andi Ahmad Yani menjumpai sahabat-sahabat sekalian. Semoga pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menantikan buka puasa di hari kedua. Ya sahabat sekalian, kepada saudara-saudara kita mungkin yang saat ini berada dalam keadaan kondisi kesehatan yang mungkin terganggu, kita doakan semoga bisa diberikan kesehatan, kesembuhan, dan untuk dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat sekalian, mungkin bertanya nih, di Pak Andi di mana? Saya sekarang berada di IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Tepatnya di hunian pekerja konstruksi di Hutama Karya. Saya sore ini kesini untuk menjumpai anak saya yang kebetulan saat ini juga di IKN dalam bagian dari yang bekerja untuk pembangunan IKN, khususnya di Kementerian Kominfo. Saya sore hari ini datang untuk berbuka bersama dengan anak di IKN ini, dan karena ini hari Minggu tidak ada kegiatan, jadi saya ke mesnya. Jadi di belakang ini adalah tempat sarana yang disiapkan oleh perusahaan Hutama Karya. Ada di sini ramai ya, ada tempat rupanya ramai dengan pasar Ramadan yang menjajakan berbagai makanan untuk dipakai untuk berbuka puasa nanti. Ya sahabat kalian, pada kesempatan sore hari ini tentu kita memanfaatkan bulan Ramadan ini, segala potensi kebaikan kita manfaatkan, termasuk dalam bersosial media. Maka pada sore hari ini, di hari kedua ini, saya akan membagikan keutamaan bulan Ramadan, khususnya di hari kedua. Ya sahabat kalian, saya sahabat, yang seperti kita sampaikan di hari pertama Ramadan kemarin, bahwa rupanya hari-hari Ramadan itu memiliki keutamaan tersendiri. Seperti kemarin hari pertama Ramadan adalah semua dosa-dosa kita, yang baik, yang tersembunyi maupun yang terang benderang, Allah akan ampuni. Masya Allah, begitu maha pengasihnya Allah kepada kita sebagai hambanya, memberikan ruang-ruang yang luas untuk selalu ada momen-momen tertentu yang bisa kita dengan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan selama ini dapat terampuni. Karena kita namanya manusia tentu tidak akan terlepas yang namanya kehilapan. Setiap gerakan kita, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, ya begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kita hilaf, berdosa ya. Ya itu makanya Tuhan juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada hambanya, terutama kepada kita umat muslim, untuk memanfaatkan setiap momen untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita banyak lakukan. Nah sahabat sekalian, keutamaan di hari kedua ini yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap ibadah kita seperti ibadah 1 tahun. 1 tahun, dan pahalanya seperti pahala seorang nabi. Ya, subhanallah, begitu luar biasanya bulan Ramadan ini maka itu sahabat sekalian, saya mengajak kepada diri saya dan kepada seluruh sahabat-sahabat saya, jangan kita lewatkan momen bulan Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan bahwa bulan Ramadan ini akan kita dapatkan kembali atau dapat bersama kita kembali. Betapa banyak kita di Ramadan ini, yang mungkin ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita yang pada Ramadan lalu masih bersama-sama kita, ternyata di bulan Ramadan ini mereka sudah tidak lagi bersama kita karena sudah menghadap
atau sudah Allah takdirkan kematian baginya. Maka itu sahabat sekalian, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, maka kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita perbanyak amalia kita mengisi pundi-pundi kebaikan kita, tentu sebagai bekal kita nanti dalam perjalanan kita menuju kampung yang abadi. Kampung yang abadi adalah kampung akhirat. Sahabat sekalian, ya waktu menunjukkan pukul 18.22. Insya Allah kita akan berbuka nanti kalau waktu PPU atau IKN, begitu juga dengan Balikpapan, pukul 18.32. Artinya masih ada tersisa 10 menit, dan 4 menit terakhir nanti kita akan bersama-sama mendengarkan zikir menjelang buka puasa. Zikir ini saya pilihkan yang biasa mungkin bagi kita saudara-saudara kita yang berasal dari Makassar akan sangat familiar dengan zikir-zikir tersebut, karena selalu pada saat menjelang buka puasa akan diputar melalui televisi Republik TVRI Makassar ataupun lewat RRI Nusantara 4 Makassar. Ya, sebagai kita yang ada di rantau, sebagai pengobat rindu untuk kampung halaman kita. Namun kita akan atur waktunya baru 18.22, kurang lebih 6 menit lagi saya akan perdengarkan, ya, sambil juga saya menunggu. Jadi saya di sini ada di tempat ini luar biasa fasilitasnya. Saya sedikit bercerita ya, setelah tadi menyampaikan keutamaan keutamaan Ramadan. Sebentar sahabat, saya kembali ke ya. Di sini saya mungkin menyampaikan laporan supaya ada penggambaran dari sahabat-sahabat. Di sini memang disiapkan semacam hunian ya. Jadi saya mungkin sedikit balik ini tripod saya. Kita lihat yang di sana itu adalah tempat-tempat hunian daripada pekerja konstruksi. Jadi kebetulan di sini di site 1B adalah khusus untuk karyawan utama karya, termasuk anak saya, anak gadis saya. Jadi yang di sini ada di sana anak bungsu saya, namanya Andi Alia Zahra Salsabila. Dia sudah kurang lebih 1 bulan di sini ya, dan mungkin pertengahan Ramadan nanti atau 17 Ramadan dia akan kembali ke Makassar. Dan di belakang saya ada fasilitas yang disiapkan, sarana disiapkan oleh hunian ini, itu berupa dapur umum, kemudian ada tempat cuci, tempat menjemur, tempat bersantai, dan tempat parkir. Tapi tempat parkir saya lihat itu dimanfaatkan oleh UMKM untuk menjajakan makanan-makanan berbuka, takjil ya. Ini saya kira masyarakat, orang yang mungkin sekitar sepaku yang datang ke sini diberikan ruang untuk berjualan di sini. Dan memang ramai karena ternyata hari Minggu seperti hari libur di sini itu tidak mendapatkan jatah makan dari perusahaan. Kalau saya sendiri ini memang dari rumah tadi udah bawa macam-macam makanan untuk kita berbuka bersama dengan anak yang di IKN ini. Nah, di tempat saya live ini adalah lapangan futsal. Ya, kita lihat sahabat sekalian ya. Futsal. Ya. Jadi tadi sore lumayan ramai anak-anak karyawan yang bermain futsal ya. Itu. Dan kita lihat di belakang sana masih lalu lalang karyawan-karyawan yang akan berbelanja buka puasa ya, untuk dibawa ke mesnya. Dan di mes di sana satu kamar itu terisi 6 ya, 6. Kalau mungkin sahabat sekalian biasa berjalan atau safar dengan kapal laut atau seperti Sini ya dulu ya, tidak, maka sama. Jadi satu kamar itu ada 6, 3 bed bertingkat, dan dilengkapi dengan AC. Jadi di setiap bedeng ya, jadi setiap bedeng itu ada di setiap lantai ada WC, ada toilet ya, ada tempat mandi. Jadi sangat layak ya. Jadi artinya tidak perlu lagi karyawan-karyawan di sini memikirkan di mana ambil air. Akhirnya tadi juga saya lihat di sini baru saja di drop
air dari mobil PUPR ya. Jadi memang secara rutin mengisi bak-bak penampungan yang ada di sini untuk kebutuhan air bagi para karyawan pekerja konstruksi yang ada di sini. Ya sahabat sekalian, itu gambaran ya di IKN, dan saya tadi masuk IKN ini karena ternyata kalau kita masuk IKN melalui pintu jalan utama itu kita tidak diperbolehkan. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa masuk di situ dengan mungkin memiliki semacam izin khusus atau kontraktor ya baru bisa. Saya masuk melalui ada jalan khusus yang melalui perumahan apartemen dari TNI dan Polri. Itu. Kemudian sahabat sekalian, saya lihat di sosial media ya ramai melihat postingan-postingan terkait dengan postingan bahwa IKN akan mangkrak. Ya kita sih berharap semoga tidak, karena begitu banyaknya anggaran yang sudah digelontorkan untuk IKN ini, kalau tiba-tiba mangkrak, aduh, kasihan, sangat-sangat miris ya, sangat miris dengan uang yang dihambur-hamburkan, tapi tidak dimanfaatkan. Dan saya yakin, tapi kalau mungkin rentang waktunya yang diundur mungkin bisa saja. Tapi kalau mangkrak semoga tidak lah, karena saya melihat di sini luar biasa pembangunannya hampir setiap saat. Jadi pagi malam tidak ada waktu tidak tanpa kerja ya. Kecuali seperti seperti kontrak seperti anak saya ya, memang jam 6 itu sudah balik, jadi diantar oleh bus-bus yang ada di IKN ya, seperti itu sahabat sekalian. Jadi ya mudah-mudahan lah kita berdoa bersama-sama sebagai anak bangsa, semoga IKN ini tidak mangkrak ya. Saya juga tadi mendengar semacam pidato daripada AHY, Ketua Demokrat. Beliau menyampaikan bahwa IKN, artinya anggaran untuk IKN itu sudah disiapkan untuk tahun ini. Kalau tidak salah ada 42, sekian triliun ya. Dan memang untuk dikhususkan untuk pembangunan yudisial seperti kantor DPR, bukan yudisial ya, legislatif ya. Itu ada DPR, ada MPR, ada DPD RI. Itu yang prioritas untuk akan dibangun nantinya di Daur. Karena ya untuk pindah ke IKN ini tentu komponen-komponen ini harus siap ya, harus ada. Ya sahabat sekalian, waktu menunjukkan 18.29 menit ya. Ya assalamualaikum, saya sama ada senior saya nih, Mas Bambang Herawanto. Ya selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mas Bambang, nggak tahu di sana apakah sudah berbuka. Kalau di IKN ini Mas 18.32, sedangkan di sini menunjukkan 18.29. Jadi sebentar lagi kami akan melaksanakan buka puasa. Ya, ya. Ya, sambil ya. Promo 33 lain parcel. Saya kan memutarkan zikir menjelang tersisa 2 menit lagi ya, kurang 2 menit lagi. Iya. Ya, sahabat-sahabat sekalian dari IKN, saya mengucapkan selamat berbuka puasa hari kedua Ramadan. Semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penambah pundi-pundi kebaikan kita. Baik sahabat sekalian, saya Adi Ahmad Yani mohon pamit dari live Facebook ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.